Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Yaudah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Hai teman-teman, tadi aku tuh habis nyobain bikin masker kain yang temanya game gitu. Nah kayak gini nih. Kira-kira ini kayak game apa? Tahu nggak sih? Game itu loh yang ada switch-nya itu, yang ada tombol-tombolnya ini. Kayak gitu mainnya, cara mainnya seperti itu. Nah aku sekarang akan share gimana behind the scene dari masker yang aku buat itu ya. Nah ini sekarang aku mau bikin polanya dulu. Ini aku mau bikin pola kayak persegi panjang dulu gitu ya. Nah seperti ini ukurannya 15 cm kali 18 cm gitu. Nah terus bagian bawahnya aku kasih titik 4 cm, yang atas 3,5 cm. Nah terus yang bagian ini dari atas tuh aku kasih titik 6, 9, 13 gitu ya. Terus bagian yang samping sendiri itu aku titik tengah dari 18 cm yaitu 9 cm gitulah ya. Ya seperti angka yang aku tulis itulah ya. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Nah terus ini aku bikin garis lengkung di bagian-bagian yang untuk atas dan depan gitu ya bagian. Nah terus sekarang yang bagian bawah ini aku juga akan bikin garis lengkung, tapi sebelumnya aku kasih naikkan dulu titiknya ke atas 0,5 cm gitu ya. Nah seperti ini jadinya. Tuh teman-teman bisa capture cekrik gitu. Polanya seperti itulah ya. Setelah fix terus tinggal digunting deh gitu. Nah ini tinggal digunting. Udah. Nah, begini deh. Nah, sekarang aku akan pecah pola dari pola dasar ini gitu ya. Tapi sebelumnya aku copy paste dulu. Nah, ntar aku rapikan dulu. Nih, aku copy paste dari pola dasarnya gitu ya. Nah, begini gitu. Jadi ntar tuh pecah polanya untuk bagian yang depan ya, lapisan yang pertama. Jadi aku bikin maskernya ini ada 3 lapis gitu. Nah, ini yang pola dasarnya aku kasih tambahan ukuran filter, itu aku kasih ukuran 3 cm gitulah ya. Nah ini untuk yang pecah polanya. Ini untuk bagian yang lapisan yang pertama itu ya, yang paling depan sendiri ntar gitu. Nah seperti ini. Setelah aku gunting, terus ini aku kasih titik 4 cm. Nah ini ntar belum pas gitu ya. Setelah pas udah tinggal ditarik garis lurus gitu. Ini 4 cm gitu ya. Nah seperti itu. Ini aku kasih tanda A atas, B bawah. Terus udah tinggal digunting garis yang sudah aku garis tadi ya, garis yang udah aku garis gitu kan. Iya enggak sih? Ya begitulah teman-teman. Pokoknya jadinya seperti ini pola-polanya gitu ya. Nah ini dia. Ntar aku beresin dulu pola-polanya. Sekarang aku akan potong di kainnya gitu ya. Nah ini aku kasih cari dulu mana bagian depan, mana yang bagian belakang gitu kan. Nah ini aku potong dulu untuk bagian yang lapisan kedua dulu ya. Ini aku langsung jadi 2 potong gitu ya. Jadi ini kainnya aku lipat jadi 2 gitu. Jadi ntar langsung hasilnya jadi 2 potong gitu. Nah ini untuk yang bagian yang ketiga gitu kan. Nah yang bagian ketiga itu filternya. Jadi filternya tuh garis lurusnya itu tinggal dilipat gitu ya. Jadi bingung kan. Tapi aku baru sadar sepertinya yang filter itu harusnya lipatan dari pola dasar ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa deh ya. Ini pakai yang pola pecah gitu. Pecah pola gitu kan. Ngomong kebalik-balik gitu kan. Tapi ya sudah nggak apa-apa deh. Sama aja. Selisih 1 cm gitu. Nah seperti ini. Jadi harusnya tuh kalau filter pakai pola ini sih ya. Aku harusnya. Tapi nggak apa-apa deh. Sama aja. Selisih 1 cm. Nah sekarang aku akan potong bagian yang lapisan yang pertama gitu ya. Ntar ini aku akan lipat dulu jadi 2 gitu. Jadi ntar juga potongnya langsung jadi 2 potong gitu ya. Nah ini aku lipat. Nah ini bagian yang hitamnya dulu. Kan ada 2 warna ya bagian yang depan itu.
seperti ini. Ini udah dipotong gitu aja sesuai pola gitu ya. Soalnya aku bikin pola ini tuh memang sudah plus kampuh gitu ya, jadi nggak perlu ditambah kampuh lagi gitu. Nah, udah tinggal digunting gitu aja. Seperti ini, tuh. Udah, tinggal dirapiin gitu, dipas-pasin gitu ya. Nah, ntar ini masih ada yang belum rapi gitu kan. Nah, udah selesai, aku beresin dulu. Nah, sekarang aku akan potong yang bagian biru sama warna hijau muda ini ya. Sesuai pola yang tadi gitu. Udah tinggal digunting sesuai polanya aja gitu kan. Nah, tapi untuk ini bagian yang aku tandain ini aku kasih kampuh karena ini ntar ada jahitan di situ gitu ya. Jadi ntar biar nggak motong pola gitu kan. Soalnya kalau nggak dikasih kampuh ntar jadinya otomatis kan berkurang polanya, ukurannya gitu kan. Nah, biar nggak berkurang ditambahin aja gitu, biar hasilnya ntar sesuai dengan yang lainnya gitu, biar pas gitu ya. Pokoknya seperti inilah gitu ya. Nah, begini teman-teman. Udah, ini digunting gitu aja, so easy ya kan. Nah, sekarang tinggal disusun. Nah, ini pola-pola yang sudah aku gunting tadi, ini tinggal disusun gitu aja. Ini bagian yang ujungnya ini aku kasih kampuh 1 cm gitu ya. Ntar mau yang aku jahit gitu ya. Ini sama, yang bagian filter juga sama. Jadi bagian lengkungnya ini juga kampuhnya 1 cm gitu ya. Nah, ini yang untuk pinggirannya, ini aku lipat ke dalam gitu ya. Jadi biar lebih rapi gitu. Nah, ini aku lipatnya 0,5 cm, terus dilipat lagi 0,5 cm gitu. Jadi 2 kali dilipatnya gitu ya. Nah, dilipat ke dalam, terus tapi jahitnya dari luar gitu. Biar lebih lurus gitu aja sih menurut aku. Nah, begini. Udah gitu aja, simpel banget kan. Tapi maaf ya, mungkin karena ini warnanya hitam, jadi nggak terlalu kelihatan lipatannya gitu ya. Nah, ini juga sama, ini aku rapikan dulu. Nah, kalau yang ini, yang bagian depan itu kan, yang lapisan yang pertama, ini aku gabungin dulu bagian yang warna-warni ini ya. Yang potongan ini. Nah, ini aku kasih kampuh 1 cm gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ntar ini nggak pas gitu kan. Nah, oke deh kayaknya ya. Ntar ini aku pasin, ternyata pas gitu. Cocok banget lah ya. Nah, ini sama, lakukan hal yang sama seperti yang warna biru gitu ya. Nah, begini. Setelah itu kita gabungin deh. Nah, sekarang tinggal dijarumin yang bagian lengkungnya gitu. Jadi ntar tinggal sekalian gitu antar ngejahitnya gitu. Jadi udah disiap-siapin semua gitu kan. Nah, ini udah jadi. Nah, ini sekarang tinggal dijahit. Nah, ini aku akan jahit bagian yang sudah aku jarumin itu ya. Nah, udah seperti ini. So simple ya kan. Cuman nih yang bagian lengkung kalau pemula agak sedikit susah ya untuk bikin lengkungan gitu. Cuman kalau latihan terus insya Allah bisa. Nah, ini sekarang yang bagian potongan itu ya. Bagian untuk tombolnya nanti gitu ya. Nah, begini. Nah, tuh. Udah. Sekarang yang bagian kedua, yang lapisan kedua ya. Jadi aku bikin masker ini emang 3 lapis ya, atau 3 layer gitu. Nah, ini sama, terus ini sekarang yang filter. Nah, ini aku akan jahit bagian lengkung sama bagian pinggirannya gitu ya. Jangan lupa dikunci. Ini kadang aku suka lupa kunci jahitan gitu ya. Itu penting banget sih, biar jahitannya tuh lebih kokoh dan gak gampang putus gitu ya. Nah, begini. Ntar ini ada rewel dikit. Nah, sekarang tinggal jahit yang pinggirannya gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah dijahit, sekarang tinggal ditipisin gitu. Apalagi yang bagian lengkung ini gitu ya. Tuh. Ini
ini ditipisin terus dicek kris gitu ya. Jadi biar nanti bentuknya itu lebih cantik gitu lah ya. Biar lebih terlihat lengkungannya itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih sempurna gitulah ya. Nah ini bagian potongannya juga aku tipisin. Jadi waktu ntar dibalik itu nggak terlalu tebel gitu ya. Nah, ini juga dicek kris. Kalau selama bisa dicek kris. Kalau ternyata nggak bisa, nggak apa-apa ditipisin aja sih kalau menurut aku. Sebenarnya ditipisin aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Cuman kadang lebih hati-hati lagi biar lengkungannya tuh lebih bagus, hasilnya tuh dicek kris gitu. Ini sama aku rapi-rapikan. Kayak ini yang berlebih gitu ya, ada yang kelebihan kain gitu. Jadi dibentuk lagi gitu. Nah sekarang aku susun ini bagian. Jadi yang paling bawah itu lapisan yang pertama, terus lapisan ketiga, terus lapisan kedua. Jadi urutannya 1, 3, 2 gitu. Nah cara ngaturnya seperti itu ya. Cara memposisikan seperti yang aku bikin tadi gitu. Nah ini sekarang aku akan jarumin bagian atas sama bawahnya. Ini aku kasih kampuhnya 1 cm gitu ya. Nah begini deh, udah sabar gitu aja. Emang jarumin itu part yang paling harus sabar banget. Tapi biasanya sih ya kalau jahitnya udah mahir banget gitu tuh nggak perlu jarumnya sebanyak kayak aku gini sih ya. Cuman karena aku masih belum jago banget gitu kan, jadi biar lebih rapi gitu jadi aku jaruminnya seperti ini gitu. Nah sekarang tinggal dijahit deh. Udah tinggal dijahit aja sesuai jarumnya gitu. Nah begini deh. Udah diikutin aja. Diikutin aja kemana jarum ini pergi. Ya begitu ya. Ini sama juga. Lakukan hal yang sama. Tuh. Udah jadi. Sekarang tinggal ditipisin deh. Nah ini karena tebel banget kayaknya nggak aku cek kris deh. Soalnya susah banget untuk dicek kris, jadi tipisin aja gitu. Oh ternyata bisa sih. Ya sebisanya aja ya. Agak susah sebenarnya ini. Jadi ini aku dicek krisnya tuh agak tipis-tipis gitulah ya. Nah bagian bawahnya juga sama. Aku tipisin sama dicek kris juga. Nah gitu. Soalnya ini kan rata-rata bentuknya lengkungan gitu ya. Jadi harus dicek kris. Nah ini ada sedikit yang belum rapi, aku rapikan gitu ya. Nah ini udah jadi, sekarang tinggal dibalik deh. Nah deng deng deng, taras, seperti ini hasilnya. Bentar, ada yang kebalik, bentar, aku balik lagi dulu. Nah seperti ini, alhamdulillah udah jadi. Sekarang tinggal bikin talinya. Ini aku pakai elastik yang kecil gitu, ini aku potong 15 cm gitu, sekitar segitu ya. Ini selera banget ya, sesuai ukuran kita aja gitu, senyamannya aja, ini senyamannya aku ya. Terus ditandain 1 cm di ujung atas dan bawahnya gitulah ya, di ujung-ujungnya. Jadi untuk ukur waktu dimasukin nanti ke sini. Nah, ini bagian pinggirnya ya. Ngomong nggak jelas gitu kan, beribet. Jadi bagian pinggirnya tuh aku masukkan ke dalam, terus aku masukin elastiknya tuh ke dalam situ. Nah, batasnya yang seperti yang sudah aku batasin tadi pakai pensil. Nah, udah begini, tinggal dijarumin gitu. Tuh kan? Nah, ini juga sama. Ntar aku rapikan dulu benang-benangnya itu. Benang-benangnya agak nakal sih emang ya. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi so gampang banget ya enggak sih. Nah begini, ini juga sama. Udah begitu. Nah tinggal dijahit deh. Nah ini juga sama. Bagian yang sudah aku jarumin tadi. Ngomongnya tiba-tiba kayak menghilang gitu ya suara aku. Soalnya emang ini aku syuting ini malam banget teman-teman. Jadi mungkin suara aku agak sedikit serak-serak dikit gitu ya. Gak tahu kenapa kalau malam tiba-tiba suara aku beda gitu ya. Ya begitulah teman-teman. Nah ini udah jadi. Alhamdulillah.
Sekarang aku akan tinggal bikin hiasannya untuk bikin tombol-tombolnya itu. Jadi biar lebih mirip gitu ya. Nah ini selera aja ya, kira-kira aja. Ini ukurannya sekitar 1,5 cm diameternya gitu ya. Jadi bikin lingkaran besar sama lingkaran kecil. Nah lingkaran besarnya ini aku ukurannya diameternya 1,5 cm. Ini aku butuh 2 potong. Nah ini begini. Jadi part yang harus sabar banget itu di bagian ini. Ini karena gunting kecil-kecil banget gitu. Nah ini kain yang aku pakai ini kain flanel ya. Nah ini terus tinggal diblat gitu aja. Diblat, you know diblat? Apa itu diblat ya? Copy paste lah ya begitu. Nah begini. Udah tinggal dirapi-rapiin gitu. Ini sampai aku bawa 2 gunting gitu ya. Karena pakai gunting besar untuk detail-detail kecil gini agak susah gitu. Pakai gunting kecil dia nggak terlalu tajam-tajam banget gitu, nggak tahu kenapa. Ini gunting aku sih, ini biasanya gunting benang soalnya, jadi nggak terlalu tajam banget, tapi lumayan ngebantu lah ya. Nah sekarang ini untuk tombol yang kecil banget itu, ini ukurannya sekitar 0,5 cm lah ya diameternya gitu. Nah seperti ini. Terus aku bikin lagi ini sebanyak 8 potong. Jadi yang kecil tuh aku butuh 8, yang besar cuman butuh 2 aja gitu. Nah udah lakukan sama gitu. Nah seperti ini. Nah gunting lagi. Begitu. Nah ini udah berapa? 1, 2, 3. Nah ini yang keempat gitu. Nah seperti ini. Nah kira-kira ntar diaturnya seperti ini nih. Tuh kayak gini nih. Nah lakukan seperti itu sampai 8 potong ya. Tara, udah jadi 8 potong. Jadi aku sulap ya. Nah sekarang tinggal disusun deh. Nah seperti ini, itu lucu banget kan? Jadi kayak tombol gamenya gitu. Jadi yang bagian hitamnya tuh ceritanya kayak layarnya gitu loh. Nah begini deh. Udah tinggal dilem. Dilemnya aku pakai lem tembak ya. Nah seperti ini. Udah gitu aja. Cuman harus hati-hati banget pakai lem tembak ini, karena panas banget. Ini lihat deh. Aku susah banget masangnya karena kepanasan. Tuh kecil banget lagi ya. Tuh kecil banget, panas tangan ini ya. Nah aduh. Ini juga sama seperti itu. Nah ntar tuh jadi udah bubar semua tuh. Nah begini tinggal dirapiin lagi gitu kan. Nah barisannya pada bubar. Formasi udah diatur sedekem sekedar kan, jadi ngomongnya beribet. Sedemikian rupa gitu kan, ngomong jadi beribet gitu kan. Nah udah jadi deh, tinggal dirapi-rapiin gitu. Nah ini karena ada lem-lemnya itu tadi kan yang nggak rapi gitu, jadi aku gunting-gunting gitu biar lebih rapi gitu. Nah meskipun kok rapi banget tuh susah banget ini karena udah lengket gitu kan. Nah tapi udah lumayan lah, oke lah ya, jadinya seperti ini tuh. Alhamdulillah akhirnya jadi juga. Nah sekarang aku akan coba pakai gimana looknya kalau aku pakai gitu kan. Nih ada filternya. Sekarang aku akan coba pakai bantuan konektor masker ya. Ini aku udah pernah bikin video konektor masker seperti ini. Teman-teman bisa cek video sebelum ini gitu. Nah jadinya seperti ini tuh. Oke nggak sih? Teman-teman boleh lah ya komen di bawah gitu. Nah seperti ini. Nih lebih dekat aku zoom gitu ya. Nah, ini dia tombol-tombolnya. Bisa lah ya teman-teman main di sini. Main di masker halu banget ya nggak sih? Padahal aku nggak pernah punya game ini, cuman suka aja sama gamenya gitu kan. Jadi ini kehaluan aku. Ya segini aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video yang aku buat ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya gitu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.